Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa, kita akan langsung menuju ke rumah duka dari mendiang Titik Puspa, di mana saat ini Presiden ke-6 Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono sedang menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia diperlukan hadirnya pahlawan-pahlawan. Pahlawan bukan hanya di medan tempur ataupun pengertian pahlawan yang kita kenal, tapi siapapun bisa menjadi pahlawan dengan pengabdian, dengan kontribusi, dengan ajakan dan pesan-pesan moral yang disampaikan. Ibu Titik Puspa jelas memiliki persyaratan dan kategori sebagai sebuah pahlawan. Saya 3 bulan yang lalu sempat bersama-sama beliau karena kami sedang menjalankan proyek kemanusiaan, proyek masa depan, proyek untuk anak cucu kita, yang itu bersama-sama 35 artis penyanyi Indonesia yang insya Allah akan membawakan sebuah lagu bersama dengan judul Untuk Bumi Kita, Save Our World. Dan almarhumah sudah menyumbangkan suaranya dari 35 artis penyanyi Indonesia, beliau yang paling senior hingga penyanyi cilik yang semua memiliki kepedulian untuk kelestarian bumi kita. Kata-kata almarhumah yang direkam dalam lagu yang sedang digarap dan insya Allah bulan Mei atau Juni bisa dilepas untuk didengarkan oleh saudara-saudara kita masyarakat Indonesia maupun dunia adalah Raise your hand up and pray to the one that we pray. Sebetulnya mengajak kita semua untuk selalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan jalan yang baik untuk melanjutkan ibadah dan pengabdian kita. Itu adalah kata-kata almarhumah, kata-kata yang indah saya kira, karena boleh dikatakan itu lirik suara beliau yang nanti insya Allah akan dikenang oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia dan insya Allah oleh dunia. Kami dengan teman-teman artis penyanyi 3 bulan yang lalu pernah bersama-sama almarhumah ketika saya undang semua berbincang-bincang di Cikeas untuk menyamakan hati dan pikiran kita sebelum kita bernyanyi bersama dalam lagu yang kami beri judul tadi adalah Save Our World. Lagu itu adalah lagu ciptaan saya pada tahun 2010 ketika menghadiri Climate and Forestry Conference di Oslo, Norwegia. Jadi pesannya tetap pesan untuk masa depan bumi kita, masa depan manusia, kelestarian alam. Dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita doakan agar almarhumah istirahat dengan tenang, hidup dengan tenang di sisi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga pula almarhumah mendapatkan jalan yang terang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan melanjutkan mewujudkan cita-cita almarhumah yang belum terwujud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada keluarga, terimalah ucapan bela sungkawa dan duka kami yang mendalam. Saya yakin Allah akan menerima kembalinya sosok penting ini, pahlawan kebudayaan ini, dan itu adalah sesuatu yang insya Allah akan membahagiakan almarhumah di dunianya yang baru, juga kebahagiaan bagi keluarga dan kita semua.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Ya, pemirsa, almarhumah Titik Puspa meninggalkan begitu banyak kenangan bagi publik tanah air. Salah satu momen menghiburnya, pemirsa, adalah saat bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, tepatnya di Istana Negara pada tahun 2017 silam. Di momen itu, Titik Puspa mengundang gelak tawa peserta yang hadir, terutama saat menyuruh Presiden Jokowi pada saat itu untuk duduk. Di tengah suasana duka, publik kembali mengenang salah satu momen menghibur sekaligus suasana hangat dari perjalanan hidup artis legendaris Titik Puspa. Momen itu terjadi saat perayaan Hari Musik Nasional yang digelar di Istana Negara pada 9 Maret 2017 silam. Kala itu, Titik menjelaskan mengenai lagu-lagu nasional yang sudah direkam kepada Jokowi. Titik pun berceletuk kepada Jokowi soal badannya yang kurus. Saya bangga sekali, tapi Bapak jangan kurus-kurus lagi. Kebanyakan yang dipikir, Pak. Ini banyak angin ribut, Pak. Kami sebagai bangsa Indonesia bangga sekali punya Presiden Bapak Jokowi Widodo. Lebih lanjut, Titik menjelaskan upaya yang telah dilakukannya sejak 2014 yang melakukan pembinaan terhadap anak-anak di bidang seni suara dan peran. Momen kocak kembali pecah saat Titik menyuruh Presiden untuk duduk. Jadi satunya CD, satu DVD. Jadi mereka bisa belajar, bisa dengan karaoke, atau kalau mereka mau nyanyi bersama ada minersanya. Oke, Bapak duduk di sana legalian. Oh, yang mendengar. Ya. Ini Bu Titi ini presiden disuruh-suruh. Menteri saja nggak ada yang berani ngurus saya. Selamat jalan, legenda Indonesia. Terima kasih telah menorehkan warna indah dalam kehidupan bangsa ini. Istirahatlah di keabadian Titik Puspa. Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana kondisi terkini di rumah duka almarhumah Titik Puspa, di mana saat ini pemirsa masih berlangsung ini prosesi sholat jenazah dari para pelayat yang hadir di rumah duka tersebut. Untuk mengetahui informasi terbaru dari sana, kita akan langsung tanyakan kepada reporter Syahda Yustiza. Syahda, bagaimana kondisi terkini di rumah duka di Wisma Puspa, Jakarta Selatan? Baik, selamat pagi Fada Indi dan juga pemirsa. Situasi terkini masih dalam suasana duka dan juga berkabung. Kebetulan di saat saya mengabarkan saat ini, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini baru saja terlihat keluar dari dalam rumah duka usai melangsungkan sholat jenazah sekaligus tadi kata ucapan bela sungkawa sekaligus doa terbaik untuk kepergian almarhum. Dan hingga kini bisa digambarkan bahwasannya suasana terkini masih dalam keadaan ramai. Kami awak media tentunya berharap bahwasannya Presiden ke-6 Republik Indonesia ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bisa menyampaikan kata-kata kepada kami awak media yang menunggu sedari tadi kedatangan beliau. Dan hingga sejauh ini, Fadendi serta pemirsa, mengingat bahwa selain sejumlah artis yang hadir, mengingat banyak juga nantinya tokoh publik yang hadir atau pejabat publik yang hadir, maka dari itu sejumlah penjagaan juga dilangsungkan. Nah, kita simak sama-sama pernyataan dari Presiden. Oh, maju dikit, boleh. Ya,
kita kehilangan seorang pahlawan kebudayaan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Ibu Titik Puspa, yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang seniman mulai dari era Presiden Soekarno, Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, kerap sekali bersama-sama almarhumah dalam berbagai acara kebudayaan. Dan beliau sepertinya tidak pernah lelah untuk mengabdikan diri beliau untuk Indonesia tercinta, sekali lagi melalui seni dan kebudayaan. Sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya saya bertemu beliau karena kami 35 artis penyanyi Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat album tunggal video yang menyampaikan pesan kepada dunia agar kita menyelamatkan bumi di mana kita hidup ini, menyelamatkan masa depan generasi mendatang, menyelamatkan anak cucu kita. Ada 35 orang artis dan beliau adalah artis yang paling senior karena usianya sudah 87 tahun hingga penyanyi-penyanyi cilik. Lagu itu sedang kami persiapkan dan almarhumah pada saat pertemuan di Cikeas juga datang menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan terima kasihnya karena masih diajak untuk bersama-sama para seniman budayawan melantunkan sebuah lagu yang pesan moralnya baik sekali. Kemudian pada saat rekaman dengan para musisi dan artis yang lainnya, beliau juga happy dan sayang sekali, dan ini merupakan takdir Allah, beliau dipanggil, tetapi saya yakini bahwa Allah akan menerima kembalinya almarhumah Ibu Titik Puspa dengan baik. Ini sekaligus doa kita. Saya ingat lagu-lagu yang kami sedang persiapkan dan almarhumah membawakan atau menyanyikan satu kalimat yang indah. Yang bunyinya adalah raise your hand up and pray to the one that we pray. Artinya ayo kita menengadahkan tangan untuk yang maha kuasa. Karena lagu itu inginnya umat manusia bersatu, bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan bumi. Dan kalimat itu seperti ending setelah kita berusaha, kita mohon pertolongan Allah. Kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari lagu itu dinyanyikan oleh Ibu Titik Puspa. Itu kenangan kami yang boleh dikatakan terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Negeri ini, dunia memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian, agar kehidupan di Indonesia yang kita cintai ini makin ke depan makin baik, demikian juga kehidupan di seluruh dunia. Kalau diamati, seni dan kebudayaan itu membawa keteduhan, kasih sayang, persatuan,
kebersamaan, saling hormat menghormati. Dan itulah yang harus makin hidup di Indonesia ini. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Terima kasih.